Halo semuanya, perkenalkan nama saya Superdiriandi dengan NPM 424782033 dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah live session dari IoT, Introduction to IoT Digital Transformation, tepatnya di live session 423 di sini ya. Ini tentang desain prototype and AI application. Nah, di sini sebenarnya tujuan utamanya adalah consider an IoT application with AI or ML teknologi. Jadi di sini kita disuruh untuk mempertimbangkan aplikasi IoT dengan ini teknologi AI dan machine learning. Terus juga di sini kita disuruh untuk desain komponen recruit for an IoT application with AI ML teknologi. Jadi di sini kita suruh merancang ya, seperti kayak rancang untuk komponen sebuah kita suruh merancang komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dan ini apa nih AI dan machine learningnya ini kita suruh merancang. Terus yang kedua ini suruh describe ya, suruh menjelaskan the process and operation for the IoT application with flowchart. Nah, kita juga suruh menjelaskan aplikasi prosesnya itu semuanya dengan flowchart. Oke, backgroundnya ini latar belakangnya di sini dengan semakin populernya device IoT nih, device IoT network getting popular, technology for IoT device are also improving rapidly. Dia semakin mengimprovisasinya semakin cepat ya. IoT device and are not longer limited to sensor and actuator. Ini bukan cuman IoT ini bukan cuman tentang sensor dan actuator lagi sekarang. Mereka may have a capability to think and according with informal change. Nah, mereka juga sudah punya kemampuan untuk berpikir ya. Dan according ini seperti bertindak sesuai perubahan lingkungannya dengan AI dan juga machine learning. AI itu apa? AI itu adalah artificial intelligence, jadi adalah sebuah komputer yang bisa belajar sendiri. Kalau machine learning ya machine learning gitu. Selanjutnya sumber yang dibutuhkan itu adalah device and internet. Oke, yang pertama di sini kita disuruh untuk menjelaskan ya, in this part kita akan menjelaskan bagian-bagian dari IoT dan AI yang kita butuhkan untuk menyusun sebuah termostat ya. Termostat seperti namanya berarti ini kan sebuah sensor atau aktuator yang akan berfungsi ya, smart home yang akan berfungsi untuk mengukur suhu. Nah, selain mengukur suhu juga nanti kita akan melakukan beberapa improvisasi ya. Yang pertama itu fungsi-fungsinya jelas kita untuk kenyamanan kita itu kita harus mesin ini harus bisa mempelajari kebiasaan pengguna. Misalnya di jam tidurnya dia, terus juga ada waktu kerja dan juga mungkin ada jam makannya dia, jam tempat-tempat kapan waktu rame itu kita harus bisa mengetahui atau mempelajari kebiasaan pengguna. Dengan apa nanti kita gunakan AI. Selanjutnya kita juga gunakan otomatis untuk mengukur suhu. Jadi misalnya dia akan suhunya itu akan mengukur sesuai dengan kenyamanan pengguna. Misalnya di dalam sebuah rumah itu rame ya, kalau misalnya rame kan berarti kita membutuhkan suhu yang dingin gitu ya. Ini mendeteksi kehadiran di ruang tamu. Kalau misalnya rame kan dia akan membutuhkan suhu yang lebih dingin atau sedikit ya, kita mungkin kita bisa jalankan hemat energi. Terus kedua ini ada mengakses data cuaca dari internet ya. Kenapa kita harus mengakses data cuaca dari internet? Karena misalnya dalam keadaan yang panas, sekarang ini cuaca yang sedang terang gitu, kita butuh suhu yang pasti lebih dingin. Kalau misalnya cuaca dia lagi mendung, berarti kita butuh suhu yang hangat gitu ya. Kita bisa menaikkan. Terus kedua juga kontrol melalui smartphone. Kalau misalnya kita harus mengontrolnya dari PC atau dari mana kan agak sulit. Jadi kita juga harus cari sesuatu untuk mengontrolnya itu yang lebih mudah, yaitu dari smartphone. Bisa dari smartphone. Terus kedua, kita memberikan notifikasi jika ada anomali. Misalnya suhunya terlalu tinggi, kita harus muncul nih, oh ini suhunya tinggi banget nih, ada notifikasinya. Atau mungkin terlalu rendah, ya kita juga perlu kasih suhunya lebih rendah. Gitu. Kita perlu cek ada notifikasinya.
Terus ya ini juga fitur untuk menghemat energi ya. Menghemat energi fiturnya kita juga harus ada. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, di sini ada list the factor that may influence the prevention temperature. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam preferensi suhu. Faktor-faktornya jelas, pasti ada kelembapan udara. Kelembapan udara ketika suhunya lembab berarti kan ada faktor itu ternyata panas gitu, dia sedang panas, atau kelembabannya dikit berarti dia suhunya sedang dingin gitu. Terus ada tingkat aktivitas fisik pengguna, misalnya kita sedang berolahraga, kita sedang melakukan ya kegiatan, banyak kegiatan gitu, kita juga itu mempengaruhi tentang suhunya juga ntar. Terus juga ada jumlah orang dalam ruangan seperti yang tadi saya bilang. Terus ada juga mungkin pakaian yang dikenakan, misalnya pakaian kita tebal seperti ini kan saya menggunakan double pakaian ya. Di sini dalam juga ada kaos, ada baju, ada almet. Nah, terus ada arah kecepatan angin, itu juga bisa mempengaruhi suara bising. Kan biasanya ketika orang sedang ramai ngobrol di ruangan yang sumpek, katanya panas gitu. Sebenarnya sih juga nggak ngerti kenapa orang ngobrol kok bisa panas gitu. Mungkin dari suhu kita. Terus ada waktu dalam keseharian, ya dalam sehari-hari, misalnya siang. Kalau siang pasti kita butuh suhu yang panas, tapi itu juga tergantung dari nanti kita akan ukur kelembaban juga. Tapi biasanya kalau siang kan masih panas. Atau malam kita butuh suhu yang lebih hangat, jadi kita menaikkan suhunya karena biasanya dingin. Terus ada sinar matahari langsung, kalau misalnya kena sinar matahari langsung kan panas pasti. Tanya di sini ada list the ways the smart device can get information about those factor. Jadi kita disuruh cari perangkat-perangkat apa untuk mendapatkan informasi dalam termostat tadi. Nah, informasinya pasti kita butuh suhu ya, sensor suhu. Kita pasti butuh sensor suhu dan kelembapan, itu kita bisa pakai. Contohnya ada built-in sensor, yaitu kita bisa pakai itu. Terus ada sensor gerak dan kehadiran ya, motion capture. Nah, itu kita bisa pakai PIR ya. PIR sensor. Terus kita bisa pakai kamera yang dilengkapi dengan AI ya, AI untuk mendeteksi jumlah orang. Kalau misalnya jumlahnya banyak, nanti kita bisa lebih dinginkan suhunya. Terus ada jam internal sinkronisasi via internet ya, kita juga bisa sinkronisasi jamnya. Biasanya kalau jam-jam siang pasti kan panas, jam-jam pagi mungkin kita butuh suhu yang sedikit lebih hangat karena mungkin masih dingin, atau malam. Terus ada cuaca real time ya dari cloud ya, bisa lihat dari API cuaca. Terus kita bisa juga ambil dari data pengguna dari energi smart home. Terus kita juga bisa, yang terakhir itu ada integrasi wearable ya, atau contohnya smartwatch atau detak jantung. Itu dari aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik kita bisa ngambilnya dari smartwatch. Bagian kedua, di sini ada desain komponen recruit and IoT application with AI and ML technology. Nah, di sini kita komponen-komponen apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan utama dalam proses ini ya. Jelas di part ini kita akan mendesain ya fungsi dari key ya, kunci dari komponen yang dibutuhkan untuk smart thermostat ini. Nah, kuncinya itu apa? Yang pertama itu kunci, what is the key component? Key komponennya itu apa? Key komponennya pasti kita butuh ini ya, sensor lingkungan. Ya, sensor lingkungan, kalau kita lingkungannya dari suhunya, dari kelembapannya, dari cahayanya, dari geraknya, itu pasti ya dari yang di atas lah. Kita kan butuh sensor lingkungan. Terus ada microcontroller ya, atau mikroprosesor ya, untuk otak dari ini, dari semua sensor dan aktuator yang akan ini kita akan butuh prosesornya. Terus ada modul WiFi atau Bluetooth. Ya, kita butuh internet supaya kita bisa mengakses tadi cuaca. Ya, semuanya kita butuh internet untuk mengakses semuanya. Terus ada call server. Ya, call server itu untuk menyimpan data-datanya. Nanti kan semua data-data dari suhunya, dari fisik atau segala macam itu akan dikirim ke call server. Selanjutnya ada AI, ya AI atau machine learning ya, itu juga kita butuhkan untuk mendeteksi kebiasaan dari pengguna ya, mendeteksi ya aktivitas dari pengguna. Terus ada mobile app ya, mobile app
itu kita juga pakai mobile app untuk mengontrol dari jarak jauh. Misalnya kita nggak lagi di rumah tapi ada dari orang gitu, kita bisa kontrolnya. Ternyata kita lupa matiin AC atau lupa apa, kita bisa kontrol dari situ. Selanjutnya ada actuator ya, atau untuk ya actuatornya itu untuk mengubah suhunya. Misalnya mengaktifkan pemanas ruangan atau AC. Terus ada power supply ya, kita butuh baterai atau mungkin PLN, kita pakai listrik langsung ya, kita pakai itu. Terus kedua di sini ada list the process and operation of the smart thermostat ya. Jadi kita harus suruh untuk proses dari operasi thermostat pintarnya apa? Ya sebenarnya ini nggak jauh beda ya. Kita butuh sensor, terus kita juga butuh kita butuh sensor untuk membaca semua aktivitasnya seperti suhu, kelembaban dan kehadiran. Terus kita juga butuh data yang dikirim. Ya, data yang dikirim dari cloud, nanti kita data yang dikirim ke cloud itu akan dianalisis oleh AI, terus AI yang akan memprosesnya, kita pasti butuh juga. Terus kita butuh sistem yang untuk mengaktifkan suhu atau menonaktifkan AC, yaitu kalau misalnya sistemnya kita butuh, misalnya dari bahasa pemrogramannya kita butuhkan sistem supaya AC-nya tidak boros, listriknya tidak boros, atau mungkin suhunya supaya bisa lebih stabil, supaya pengguna juga bisa nyaman. Selanjutnya juga kita butuh penggunanya itu juga harus bisa mengontrol manual. Jadi misalnya dari sensornya atau aktuatornya atau mungkin prosesornya itu error, kita bisa atur manual supaya kita tidak over resource ya, atau mungkin ya lebih efisien lah. Terus kita juga butuh AI yang bisa belajar terus menerus dan juga bisa merespon keinginan dari pengguna, yaitu supaya AI-nya kita juga bisa lebih otomatis ya, bisa otomasi semuanya. Jadi kita nggak perlu banyak menjalankan kalau misalnya AI-nya bisa belajar terus menerus. Terus data terus akan disimpan dan dianalisis lebih lanjut oleh AI-nya. Datanya itu kita butuh penyimpanan datanya khusus ya, cloud-nya tadi. Terus ini ada bagian flowchart-nya ya, flowchart dan proses operasi. Mungkin di sini ya kita akan pakai Paint, tapi saya nggak akan gambar lebih ini tulisannya. Jadi sini di yang pertama kita akan butuh yang namanya start ya. Start di flowchart-nya, di sini ada start. Terus lanjut di sini ada sensor. Di sini sensor ya. S ya, sensor lah ya. Sensor. Terus setelah di semua sensor baik kelembaban dan segala macamnya. Setelah ke sensor, data ini akan dikirim ke cloud. Data di sini data ya, data. Selanjutnya di sini lanjut ke AI. Jadi AI-nya ini akan memproses datanya dari sensor, dari start sensor, terus data. Di sini ada AI untuk memproses data. Selanjutnya AI dan machine learning ya. Nah, kasih M lah ya. Oke. Selanjutnya di sini ada perangkat ya, perangkat yang akan mengatur semuanya secara otomatis. Ini perangkatnya misalnya tadi ada prosesor atau mungkin pemrogramannya. Selanjutnya di sini kita butuh datanya itu kita perlu simpan juga ya. Data-data dari semuanya ini kita perlu simpan supaya AI-nya bisa belajar ya, supaya nanti kedepannya bisa lebih otomasi. Ya mungkin di sini kita ini lagi. Selanjutnya dihapus saja ya. Ini gimana hapusnya barunya? Atau kita file name aja lah ya. File new. Dan save. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam list the process ya. Bukan. Di komponen. Ya, di sini list the process and operation of the smart thermostat controller. Di sini operasi umum dari ininya, flowchartnya dari termostat. Nah, operasi umumnya itu pasti ya tadi ya start, sebenarnya nggak jauh beda ya. Di sini ada start, start, ya oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam cek kehadiran pengguna. Nah, nanti kita akan melihat kehadirannya karena kan kehadiran juga akan berpengaruh ya. Jadi cek kehadiran, apakah di sini penggunanya ada berapa gitu.
Kalau misalnya penggunanya ada lebih dari berapa, nanti kan sistem ada lebih dari 10 atau lebih dari 2. Nah, kita akan sistem. Kalau misalnya cuma ada 1, ya berarti kita akan masuk ke dalam hemat energi. Ya. Kita akan masuk hemat energi. Kalau penggunanya lebih dari 10, begitu cuma ada lebih dari 10, mungkin kita modenya masuk ke mode lain. Nah, lalu kita cek sensor suhu kelembaban. Setelah itu lanjut ke sini, sensor suhu kelembaban, misalnya kelembabannya tinggi atau suhunya tinggi, maka dia akan memprediksi. Di sini langsung cek untuk memprediksi suhu yang ideal. Nah, ini prediksinya pakai apa? Pakai AI. Jadi makanya dari AI-nya akan belajar dari data-data yang ada. Terus aktifkan pemanas AC, tapi sebelum diprediksi juga kan kita AI ini sudah punya memang data-data. Kalau misalnya belum punya, berarti dia akan otomasi dengan namanya suhunya berapa, sesuai suhu. Kalau suhunya kecil atau suhunya tinggi, supaya bisa dilanjut lagi. Di sini AI ya. Oke, selanjutnya aktifkan. Nah, ini kita akan aktifkan AC atau suhu ruangan, pemanas suhu ruangan sesuai dengan ininya, sesuai dengan AI-nya. Kira-kira AI-nya akan bekerja seperti apa? Misalnya ternyata setelah di datanya dianalisis orangnya ada banyak dan suhunya tinggi, maka dia akan aktifkan suhu yang rendah. Kalau misalnya ternyata orangnya dikit dan dia kedinginan, jadi kita butuh suhu pemanas ruangan. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut saja. Nah, di sini kita akan menunggu feedback ya. Setelah itu, setelah misalnya ternyata sensornya error atau sensornya benar, kalau misalnya sensornya benar berarti penggunanya akan feedback sudah benar, lanjutkan gitu. Terus di sini terakhir ada update model AI. Misalnya kalau AI-nya kita butuh update, ya kita update. Terus akan kembali ke awal. Terus di sini ya. Ini flowchart. Oh, yang ini coy. Reflection. Nah, which component provide the brain the power of the learning of adjusting accordingly. Jadi di sini ditanya sebenarnya komponen apa sih yang menjadi otak dari pembelajaran dan penyesuaian ini? Nah, jelas yang jadi otaknya itu adalah AI ya. AI dan juga machine learning. AI dan machine learningnya itu yang ada di dalam device-nya. Karena dia kan yang akan menganalisis dan juga akan membuat prediksi berdasarkan pembelajaran yang ada dari data-data sebelumnya. Selanjutnya di sini ada can you think of other IoT device that will learn over time and improve their operation. Jadi bisa kamu berpikir apa sih ada nggak sih aplikasi lain gitu dari IoT device yang bisa belajar sendiri dari dan mengimprove gitu, mengimprove itu mengupgrade dirinya, mengupgrade operationnya. Nah, yang pertama itu ada yang saya pikir sih sebenarnya ada speaker smart speaker ya. Mungkin kalau di rumah-rumah gitu ada yang pernah pakai smart speaker yang pakai Google gitu. Oke Google putar lagu apa. Nah, dia kan akan membaca atau mempelajari kebiasaan pengguna. Misalnya tiap hari ini dia sukanya lagu galau atau apa gitu. Oke, selanjutnya itu ada fitness ya, fitness. Kita bisa ambil mungkin mobil otomatis. Nah, dia bisa menyetir otomatis, self driving. Nah, dia akan mengimprove misalnya kalau kebiasaannya dia tiap hari kerja di tempat yang sama, dia akan otomatis ke sana gitu kalau ketika kita sudah menyalakan. Terus ada wearable fitness tracker ya. Jadi kita akan menganalisis ya, menganalisis kebugaran dari aktivitas tidur, terus juga aktivitas olahraga. Itu bisa dianalisis dari alat itu. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Selamat siang.